Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bareng saya Vicky Fajriatun Aziza dari 3 KPIA. Di sini di mata kuliah tafsir saya akan meresensi buku yang berjudul Tafsir Al-Fatihah, menggali makna aktual hikmah kontekstual yang ditulis oleh Waryono Abdul Ghafur, terbitan Kaukaba di Pantara tahun 2013 di Yogyakarta. Adapun isi dari buku ini meliputi sekelumit tentang Al-Fatihah, kandungan tematik surat Al-Fatihah, makna ayat dalam surat Al-Fatihah dan teladannya mulai dari makna ayat 1 sampai dengan makna ayat 7. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama isi buku tafsir Al-Fatihah, menggali makna aktual hikmah kontekstual, dengerin podcast ini sampai selesai ya. Oke, kita masuk penjelasan pertama. Di buku ini tuh dijelasin tentang sekelumit tentang Al-Fatihah. Dituliskan di buku bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat yang turun di Mekah dan merupakan surat pertama dan turun secara lengkap pada waktu pertama kali disyariatkannya sholat fardu, yaitu tepat setelah Isra Mi'raj. Dan surat Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama loh, diantaranya Al-Fatihah, Umul Kitab, Umul Quran, As-Sab'ul Masani, Ar-Ruqyah, Al-Waqiyah, Al-Kans, Ad-Du'a, Asy-Syukr, dan Al-Ham, As-Salat, dan Al-Qafiyah. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua nih, yaitu kandungan tematik surat Al-Fatihah. Menurut Quraisy Shihab, dalam surat Al-Fatihah itu terdapat uraian tentang tauhid, kepercayaan hari kemudian, ibadah, pengakuan tentang kelemahan dan keanekaragaman manusia, dan sesuai dengan namanya, yaitu sebagai induk Al-Quran, maka Al-Fatihah mengandung intisari Al-Quran, yaitu akidah, ibadah, hukum-hukum, janji, dan ancaman, serta kisah-kisah. Menurut Muhammad Abdu sendiri, secara berurutan Al-Fatihah menjelaskan persoalan tauhid, janji, dan ancaman, ibadah yang menghidupkan tauhid, penjelasan tentang jalan kebahagiaan di akhirat dan cara pencapaiannya, dan pemberitaan atau kisah-kisah generasi terdahulu. Lalu menurut Syekh Abu Hasan Al-Harali, seorang sufi dan ulama pakar bahasa, teologi dan logika, menjelaskan bahwa Al-Fatihah adalah induk Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran seluruhnya terinci melalui kesimpulan yang ditentukan pada ayat-ayat Al-Fatihah. Masuk ke pembahasan selanjutnya nih, yaitu mengenai makna ayat dalam surat Al-Fatihah dan teladannya. Ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dikatakan bahwa basmalah atau bismirobik merupakan pesan pertama Allah kepada manusia. Maksudnya agar manusia memulai aktivitasnya dengan nama Allah. Dalam basmalah, Allah menyertainya dengan sifat-sifat Allah, dan dalam bismirobik disertai dengan kedudukan Allah. Basmalah sangat dianjurkan loh teman-teman, terutama dibaca sebelum memulai segala aktivitas yang baik dan dibenarkan syariat. Ucapan basmalah memberi kesadaran dua dimensi. Yang pertama, menghadirkan Allah yang akan memberi nilai lebih pada perbuatan yang akan dilakukan, dan yang kedua, keterbatasan diri pada pelakunya karena Allah yang menjadi optimis dalam melakukannya. Selanjutnya kita akan masuk ke makna ayat kedua. Ayat kedua ini berbunyi Alhamdulillahirrabbilalamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di buku ini dibahas tentang hamdalah. Allah paling layak dan tepat mendapat pujian karena Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dengan basmalah dan hamdalah, kita tidak hanya menyebut namanya, tapi juga memujinya. Ketika kita mengucap hamdalah, yang harus hadir dalam sanubari kita adalah segala yang bersumber dari Allah adalah terpuji. Lalu, Rabbul Alamin berarti Allah yang maha membina, merawat, dan mendidik. Allah adalah Murabbi yang menfarohkan sesuatu tahap demi tahap sehingga mencapai kesempurnaan dan berfungsi maksimal. Lalu makna ayat ketiga ini berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di ayat ketiga terdapat pengulangan Rahman dan Rahim. Pengulangan ini memberi penegasan bahwa pemeliharaan Allah terhadap alam bukan karena mengharapkan imbalan seperti memperoleh manfaat atau menolak bencana,
Pengulangan ini dapat difahami juga sebagai penegasan bahwa meski Allah Maha Perkasa sehingga kuasa memberi bencana, hukuman, dan siksa, namun semua itu tidak lain kecuali masih dalam konteks kasih sayangnya dan termasuk bagian dari cara Allah mendidik makhluk-makhluknya. Selanjutnya yaitu makna ayat keempat. Ayat 4 ini berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai di hari pembalasan. Maliki yang berarti Zul Mulki memiliki arti yang memiliki kerajaan atau kekuasaan. Allah adalah raja di raja, karena bukan hanya mengendalikan sesuatu, tetapi juga menguasai dan menangani perintah dan larangan, anugerah dan pencabutan. Makna ini mengarah pada penguasaan terhadap manusia saja. Dan pada Yaumuddin pula, hanya Allah yang secara hakiki memiliki otoritas untuk menilai baik buruknya amal manusia dan membalas amal sesuai kehendaknya. Dalam Al-Fatihah, Allah diberi sifat Malik Yaumiddin karena Allah adalah raja di raja yang maha kuasa atas dunia dan akhirat. Tetapi kemaharajaan Allah lebih tampak dan mutlak ketika di akhirat kelak. Di buku ini juga dijelaskan tentang belajar hidup benar dari ayat 4. Dengan membaca ayat keempat ini, kita tuh disadarkan bahwa tidak ada tempat bagi kepura-puraan dalam beragama dan tidak ada tempat bagi pengkhianatan. Ayat keempat memberi model hidup kita untuk lebih baik dan tidak pernah meluapkan dendam dan kebencian atau menyimpannya. Jadi ketika kita tidak dapat membalasnya, kita selalu mawas diri dan hati-hati dalam bertindak dan bertingkah laku. Lalu makna ayat kelima, ayat 5 ini berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Pada saat kita membaca ayat ini, kita benar-benar berkomunikasi langsung dengan Allah, sehingga pada saat itu mestinya kita berada paling dekat dengannya. Makna ibadah dari ayat kelima, Ibnu Katsir mendefinisikan ibadah sebagai segala bentuk perilaku yang ada di dalamnya terkumpul kesempurnaan cinta, harapan, dan kekhawatiran. Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah sebagai ungkapan yang mencakup segala sesuatu yang disukai dan diridhoi Allah, berupa ucapan dan perbuatan, lahir maupun batin. Ibadah merupakan konsekuensi dari kesadaran seseorang akan keburukan dirinya kepada Allah dan sebagai bagian dari syukur kepadanya. Lalu makna nasta'in atau isti'anah digunakan Al-Quran untuk pengertian mengharapkan pertolongan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup diselesaikan dengan tenaga sendiri. Menurut At-Tabarsi, permohonan pertolongan yang dimaksud oleh ayat-ayat yang mengandung kata isti'anah tidak sekedar meminta bantuan atau pertolongan, tetapi di dalamnya terkandung makna meminta taufik, yaitu kumpulan dari sebab dan upaya yang membawa keberhasilan suatu pekerjaan. Jadi, makna Iyyaka nasta'in adalah hanya kepadamu kami memohon pertolongan, karena hanya Engkau yang mampu memberikan sebab dan kekuatan untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pekerjaan. Di buku ini juga dijelaskan makna ayat ke-6 yang bunyinya ihdinas syiratal mustaqim, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Di sini ada penjelasan mengenai makna hidayah. Jadi pertolongan Allah adalah hidayah, berasal dari kata hada yang biasa diterjemahkan dengan petunjuk. Petunjuk adalah sesuatu yang menunjukkan atau mengantar kepada apa yang diharapkan, yang biasanya disampaikan dengan lemah lembut. Dari kata dan pengertian ini muncullah kata hadiah dan al-hadyu. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada yang lain bukan atas dasar paksaan. Lalu ada penjelasan mengenai Allah sebagai Al-Hadi atau pemberi petunjuk. Petunjuk Allah pada tingkat pertama adalah anugerahnya yang berbentuk naluri atau insting yang diperoleh sejak kelahirannya ke dunia. Hidayah peringkat kedua adalah hidayah rasa dan panca indera.
Allah memberi hidayah peringkat ketiga, yaitu petunjuk akal yang secara khusus diberikan kepada manusia. Hidayah agama merupakan peringkat keempat dalam hierarki hidayah. Di ayat 6 ini juga dijelaskan tentang mengapa berdoa. Seseorang akan merasa harus pulang, kembali dan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala kalau yang bersangkutan merasa bahwa dirinya adalah milik Allah. Jika petunjuk sudah diperoleh, maka seseorang akan merasakan hidup tenang, tidak gusar dan gelisah. Di buku ini juga dijelaskan bahwa apa itu jalan lurus atau shiratal mustaqim. Sabil adalah jalan yang mudah dijangkau atau yang menghubungkan kepada tujuan dari tempat tinggal seseorang. Sabil didefinisikan dengan gang. Lalu torik adalah jalan yang dilalui dalam perjalanan agak jauh. Sirot adalah jalan yang bukan saja luas dan besar nih, tapi juga lurus memanjang, sehingga memuat kendaraan lebih banyak dengan arus yang lancar. Dengan ini sering didefinisikan dengan jalan tol, yang dulu disebut juga dengan jalan bebas hambatan atau jalan yang cepat mengantar pada tujuan. Penjelasan terakhir dari ayat ke-6 yaitu makna mustaqim. Al-mustaqim bisa diterjemahkan dengan lurus, sehingga siratal mustaqim berarti jalan luas lagi lurus. Permohonan yang diajukan kepada Allah melalui doa dalam Al-Fatihah adalah petunjuk jalan yang bukan saja luas tapi juga lurus. Jalan lurus adalah jalannya orang-orang yang sukses mengarungi jalan Tuhan, yaitu mereka yang disebut dalam ayat ke-7 surat Al-Fatihah sebagai jalan orang-orang yang diberi nikmat dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Lalu kita masuk ke makna ayat ke-7. Di makna ayat ke-7 ini, ayat yang berbunyi syiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dalam ayat ke-7 ini dijelaskan bahwa Allah membagi manusia dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama nih ada al-mun'an alaihim atau para kinasih atau orang yang diberi nikmat. Lalu kelompok al-maghdub alaihim atau kelompok yang terkena murka, dan kelompok ad-dallin artinya kelompok yang tersesat. Namun, bila membaca wakaf pada alaihim yang pertama, maka manusia hanya dibagi 2 kelompok, yaitu jalan kenikmatan atau jalan menuju surga dan kelompok yang memilih jalan setan atau jalan menuju neraka. Kelompok pertama yang berada di jalan Tuhan dan mereka orang-orang yang diberi nikmat yaitu nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Selanjutnya pengertian nikmat. Nikmat adalah sesuatu yang diperoleh, diterima, dan anugerah yang sebelumnya tidak kita peroleh dan miliki, sehingga kita merasa memiliki tambahan atau kelebihan nikmat. Nikmat dibagi menjadi 2. Yang pertama, yang bersifat material atau yang dapat dirasakan secara jasmani, dan yang kedua adalah nikmat yang bersifat non-material atau yang dirasakan secara spiritual atau rohani, misal nikmat agama Islam. Lalu, orang-orang yang tidak mendapat nikmat. Kelompok yang tidak mendapatkan nikmat agama yaitu al-maghdub dan ad-dallin. Menurut jumhur ulama yang dimaksud al-maghdub ad-dallin adalah orang-orang Yahudi. Di buku ini juga dijelaskan tentang watak buruk orang Yahudi. Yang pertama, tidak amanah dan jujur serta suka mengarang cerita dan menyatakan berasal dari Allah. Lalu yang kedua, suka mendengarkan perkataan dusta atau memanipulasi ajaran yang benar. Lalu orang Yahudi juga keras kepala dan ingkar janji serta suka mengubah, menggeser atau menghilangkan ayat dalam kitab suci. Lalu yang keempat, orang Yahudi ini ngeyelan dan suka ngeklaim serta sombong. Yang kelima, suka menyembunyikan kebenaran, mendukung kepalsuan dan tampil mempesona, dalam tanda kutip tebar pesona.
Lalu yang keenam, memberontak terhadap nabinya dan menolak petunjuknya karena menggunakan standar material dan formal. Yang ketujuh, munafik atau hipokrit. Yang kedelapan, memelihara kedengkian dan berusaha menyesatkan orang-orang yang berada pada jalan kebenaran. Yang kesembilan, bersedih melihat kebahagiaan orang lain dan bahagia melihat penderitaan orang lain. Yang kesepuluh, arogan, sombong, dan kasar karena merasa dan mengaku sebagai anak Tuhan dan kekasihnya. Lalu yang ke-11, yang penting untung meski menindas dan merugikan orang lain seperti praktik riba yang mereka kembangkan. Yang ke-12, ada menolak kebenaran karena tidak sesuai dengan kepentingannya. Lalu menolak kebenaran karena tidak sesuai dengan kepentingannya dengan memanipulasi ayat. Yang ke-14, membunuh atau menghancurkan orang-orang yang tidak bersalah termasuk para nabi-nabi mereka. Yang ke-15, ada keras kepala, kepala batu sehingga sulit sekali nasihat diterima. Mudah sekali ingkar meski baru saja mendapat kenikmatan yang dimintanya. Mudah ingkar janji, saling mendukung dan berlomba melakukan dosa dan pelanggaran, lalu mengecut, bermain belakang, dan orientasinya sangat duniawi. Lalu sangat kikir alias pelit dan bakil, lalu mendistorsi kitab suci dan mengatasnamakan Tuhan dalam laku kemungkaran atau kemaksiatan. Jadi itu tadi garis besar isi dari buku ini. Komentar dari saya mengenai kekurangan dan kelebihan buku ini. Yang pertama, kekurangan, setelah saya baca, saya menemukan ada beberapa pengulangan kata yang kurang pas dibaca, seperti sangat dianjurkan untuk dibaca untuk memulai segala aktivitas ya. Mungkin akan lebih enak jika kalimatnya sangat dianjurkan untuk dibaca sebelum memulai segala aktivitas, seperti itu. Lalu pada pembahasan watak buruk orang Yahudi terdapat pengulangan nomor urut, yaitu nomor urut 12 dan 13. Lalu kelebihan, penyajian tafsir surat Al-Fatihah dalam buku ini lebih praktis, didahului dengan pembukaan ayat dan terjemahnya. Lalu pesan dan kandungan surat Al-Fatihah diungkapkan dengan jelas dan dapat dipahami untuk dijadikan pedoman dan panduan hidup. Oke, jadi itu beberapa poin penting yang ada di buku ini yang menurut saya sangat luar biasa. Dan ini adalah salah satu buku yang bagus dan penyajiannya praktis serta pesan dan kandungannya diungkapkan dengan jelas. Saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk membaca buku ini secara utuh. Terima kasih kepada penulis yang sudah menulis buku yang sangat luar biasa. Sekian resensi buku Tafsir Al-Fatihah, menggali makna aktual, meraih hikmah kontekstual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.